pas dia nyelam itu dia gerakin tangannya gitu, dia coba untuk berenang ke atas tuh nggak bisa-bisa. Hey yo para pemuda-pemudi Indonesia yang menduduki bumi Nusantara, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, channel Opini Topik Kerucut, di mana channel ini membahas hal-hal yang menjadi teori, konspirasi, misteri tanpa terasi. Hey yo guys, oke, di video terakhir kita udah ngebahas suatu kisah kapal misteri yang notabene-nya terjadi sekitar 70-80 tahun yang lalu guys. Oke, sekarang kita agak maju nih. Kisah yang akan kita bawain ini terjadi berkisar 20 tahun yang lalu lah guys, di suatu daerah di Bogor, atau tepatnya di daerah Bojonggede guys. Nah, buat lo orang Bogor pasti tahu banget lah soal Kali Ciliwung dan berbagai macam mitosnya. Nah, cerita ini berhubungan dengan Kali Ciliwung. Totally sih nggak seluruhnya tentang Kali Ciliwung, tapi tentang rentetan peristiwa yang akhirnya klimaks di Kali Ciliwung. Pada tahun 1995 ada sebuah keluarga yang salah satu anaknya bernama Tori. Keluarga ini awalnya berdomisili di Cibinong. Cibinong tuh kayak satu daerah kabupaten juga ya di Bogor. Awalnya mereka tuh mengontrak di Cibinong. Nah, setelah kumpul uang, orang tuanya ini kan akhirnya udah mampu lah nih ya kira-kira untuk bangun rumah. Nah, dibangunkanlah rumah gitu di daerah Bojonggede. Setelah rumah ini siap ditinggali, otomatis dong mereka pindah. So jadi nggak cuma pindah rumah dong, pasti sekolah anak-anak juga harus pindah karena kan daerahnya itu kan udah jauh gitu kan. Oke, gue persingkat lagi ceritanya ya, karena dari tahun 1995 si Tori ini sampai ke, itu dia kelas 2 SD, sampai dia ke tahun 1999 itu dia kelas 6. Nah, selama 4 tahun dia pindah itu sebenarnya dia nggak pernah kejadian apa-apa karena dia tergolong anak yang pendiam dan nggak pernah gabung gitu sama teman-teman yang lain gitu. Tapi anak-anak di SD itu ya karena pada zaman itu nggak kenal perundungan atau bully kayak sekarang kali ya. Jadi mereka tuh ya biasa aja, kalau nggak nongkrong ya nggak apa-apa gitu dan nggak terjadi apa-apa. Tapi seiring bertambahnya umur gitu kan, mungkin si Tori ini tuh jadi kayak gimana sih, anak-anak kecil tuh biasanya kalau nambah umur itu kan jadi mainnya jadi pengen lebih jauh gitu, ngerti nggak sih? Kalau lagi SD makin main ngebolang gitu kan, udah SMP mungkin lebih jauh lagi kemana, SMA lebih jauh lagi kemana kan, kuliah sampai nggak pulang-pulang ya kan. Jadi kayak Bang Toyib itu kelamaan di sekolah mungkin dia. Nah, di sekolah baru di tempat si Tori ini belajar ini ya, kalau hari Sabtu itu pada masa itu, pada zaman itu khusus jam olahraga. Tapi setelah olahraga itu nggak ada istilahnya, nggak ada pelajaran, nggak balik lagi ke kelas terus belajar ya, karena mungkin zaman itu kan masih becek daerah situ ya, daerah di Bojonggede itu, dan memang masih banyak pohon bambu. Jadi kalau olahraga kan kotor banget dan nggak mungkin banget untuk untuk balik lagi ke sekolah lah gitu kan. Nah, untuk sampai dari SD-nya si Tori ini untuk sampai ke lapangan olahraga itu jaraknya jauh bos, lumayan lah, kira-kira ada 1 kilometer, dan harus ngelewatin namanya ini pemakaman. Dan pemakaman ini tuh di dalam kayak gimana sih, kayak banyak pohon-pohon bambunya gitulah, gelap kayak gitu ya. Baru sampai ke lapangan apa nih? Oh, lapangan DKW, BKW nih. Nah, setelah mereka ini selesai jam olahraga itu kan pulang ya, dan pulang melewati pohon bambu ini. Pada saat itu Tori dan beberapa temennya gitu ya, dan ini Tori teman cowoknya nih cuma ada 2 orang 3 orang lah nih. Jadi teman-teman cowok yang lain itu udah duluan setelah jam olahraga selesai. Tapi mereka ini yang duluan sebenarnya nggak langsung pulang. Mereka itu kayak pengen nakut-nakutin teman-teman cewek yang lain. Nah, Tori ini nggak ikut rombongan cowok yang ngerjain itu ya, yang pada jahil itu. Tapi Tori ini emang ditugasin guru untuk bawa bola sama temannya satu lagi. Si Tori pada perjalanannya pulang itu
tiba-tiba kan dia kan paling belakang nih, dan teman-teman perempuannya itu kan pada gimana sih, pada histeris ketakutan gitu ya. Jadi si Tori ini sama gurunya di belakang sama dua temannya lagi lah, sama satu apa dua temannya lagi lah gitu. Teman-teman cowoknya itu. Nah, pas anak-anak perempuan itu pada lari ketakutan, si Tori dan teman-temannya cowok itu dan juga gurunya melihat ke arah kiri. Ternyata anak-anak cewek ini ketakutan, ditakut-takutin oleh gerombolan anak-anak cowok yang tadi duluan itu. Tapi ada yang aneh nih. Di belakang salah satu teman yang nakut-nakutin itu kan, mereka kan pada jongkok nakut-nakutin dari balik semak-semak itu kan. Nah, di belakang anak-anak yang nakutin ini, si Tori ngeliat, nggak cuma si Tori, gurunya pun ngeliat ada kayak orang berpakaian putih kayak kuntilanak gitulah ya, kayak gendong bayi gitu, dan kain itu makin lama makin besar guys. Jadi kayak gimana sih, di belakang anak-anak yang nakut-nakutin ada sosok putih, rambut panjang, bawa gendongan, dan itu gendongan makin melembung, makin gede gitu. Nah, ternyata yang takut bukan hanya anak perempuannya, gurunya pun ikut takut. Tapi si Tori dan salah satu temennya itu cuman bengong ngeliatin gitu. Bengong aja ngeliatin, kayak gimana sih, kayak kaget, syok gitu, bengong aja ngeliatin gitu kan. Gurunya aja ikut kabur, bos. Terus karena dia nggak ngerti ya, ini pengalaman pertamanya si Tori. Karena dia nggak ngerti ya, dia jalan aja, dia ngobrol sama temennya, itu apaan sih kayak gitu kan. Terus jalan. Nah, setelah keluar dari pemakaman yang di pohon bambu itu untuk sampai ke sekolah, ya mereka biasa tuh di depan sekolah itu ada kali baru, bukan kali Ciliwung ya. Nanti ini beda lagi nih. Ini kisah yang pertama. Nah, ada kali baru, dan biasanya kayak gitu kalau habis hari Sabtu habis berenang itu mereka biasanya ke kali untuk yang ngebersihin diri sendiri ya. Padahal di kali juga kotor ya kan, ngapain bersihin di kali ya kan, ya namanya juga orang dulu, anak bolang ya kan. Iya. Nah, setelah mereka sampai di kali, mereka berenang sama anak-anak cowok yang lain, gerombolan yang lain. Dia nanya nih sama salah satu temannya namanya si Fahmi. Si Fahmi ini itu orang yang tepat di depannya itu, di belakangnya itu, di belakang si Fahmi itu tepat sekali penampakan sosok yang putih tadi. Dia nanya, lu tadi nakut-nakutin anak-anak sama siapa aja katanya. Ya si Fahmi bilang ya sama yang lain-lain. Terus teman ini kan, si Tori ini kan nanya ya, lu tadi nakut-nakutin pakai inian, pakai pakai putih-putih, pakai kain putih-putih? Enggak. Terus yang pakai putih-putih siapa? Enggak ada, kita nakut-nakutin cuman dari semak-semak doang lah, singkatnya kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Nah jadi si Tori ini tuh bengong. Dia sama satu temennya nih, si Mario ya kan. Jadi si Tori ini sama si Mario tuh bengong. Masa sih tadi kayaknya ada yang ada yang putih-putih gitu dah. Dan Pak Andi juga ngeliat, gurunya namanya Pak Andi. Tapi ya udahlah, mereka nggak mikirin itulah ya kan gitu. Singkat cerita, ini pengalaman pertama si Tori ya, pokok pada hari Sabtu itu selesai lah. Nah lalu kan pengalaman keduanya nih, tentu di Sabtu depannya, di minggu berikutnya. Tapi ini nggak terlalu yang gimana ya, pokoknya intinya sama deh. Abis pulang jam olahraga, lewat situ dan ngeliat lagi, dan sama si Mario lagi nih, Jadi si Tori itu sama si Mario sama tuh anak-anak, cuman yang kali ini tuh bubarannya tuh kan santuy gitulah ya. Jadi mereka tuh nggak yang ketakutan gimana. Anak-anak cowoknya juga yang jalan yang santai, yang nggak ada nakut-nakutin lagi. Nah kembali nih si Tori dengan temannya satu lagi, si Mario, paling terakhir. Terus ada teman satu lagi nih, si temennya si Tori ini cowok juga, si siapa namanya, Pauji ini. Nah ternyata si Pauji ini duluan yang lihat, karena katanya mereka pas duluan jalan, mereka kayak nunjuk gitu, nunjuk ada setan lah gitu. Nah yang terakhir kan mereka kan gerasak gerusuk gitu kan. Nah si Tori paling belakang, ada apa nih katanya gitu kan. Iya ada setan gini. Terus mereka jalan duluan lah ya kan. Nah si Tori sama si Mario ini coba sok-sok gimana sih, anak umur segitu yang sok-sokan berani gitu kan. Mereka mau nyamperin tuh ya kan, dimana katanya di situ dekat makam itu. Mereka mau nyamperin, dan pas mau nyamperin, bayangin ya, ini si Tori ngeliat sama tuh sosok kayak yang kemarin lagi itu, jalan kayak ngambang gitu, dan ada bambu besar gitu ya. Jadi jalan pas ngelewatin bambu itu tuh hilang ya kan.
Jadi pas jalan sosok ini ada bambu itu hilang. Dan si Tori sama si Mario ini tuh kaget. Terus mereka ya sama kayak yang kayak minggu sebelumnya. Mereka tuh cuman bengong lagi dan jalan aja gitu, dan nggak nganggap itu penasaran, tapi nggak yang gimana gitu, cuek aja lah gitu kan. Nah itu yang kisah kedua. Udah gitu ya biasalah mereka pasti berenang terus ke kebun-kebun, karena zaman itu emang kan tahun segituan belum ada kayak sekarang kali ya kan, orang udah punya handphone, udah punya ini kan. Kalau zaman dulu tuh ya anak-anak segitu emang mainnya kayak gitu, main di sawah, main di kebun, main di mana ya, nyolong jambu, nyolong apalah gitu. Emang anak-anak segitu kayak gitu, mandi di kali kayak gitu kan. Jadi nggak apa namanya, ya nggak heran lah gitu. Nah terus ini kisah yang ketiga nih di minggu berikutnya. Tapi kali ini mereka tuh nggak berenang di kali baru, karena memang biasanya mereka itu suka nyari-nyari adventurean kecil-kecilan gitu lah ya. Jadi mereka nyari satu daerah yang belum dijajah, tapi ya masih daerah-daerah dekat sekolahnya juga, daerah-daerah situ juga ya. Nah di minggu berikutnya ini mereka memutuskan untuk berenang di Kali Ciliwung, tepatnya di desa apa sih ini? Lewat Gelonggong di desa Pagersi. Ada jembatan Pagersi. Nama jembatannya nih Pagersi. Tapi di minggu yang ketiga ini, minggu yang berikutnya ini, si Tori itu nggak barengan sama anak-anak, karena dia bilang gini, ini kan kalinya agak jauh, jadi si Tori ini memutuskan untuk pulang ke rumah dulu, terus nyusul anak-anak ya kan. Nah singkat cerita anak-anak udah duluan lah nih nyampe di sana, udah duluan berenang, si Tori nyusul. Jadi untuk sampai ke Kali Ciliwung ini setelah melewati perkampungan Gelonggong ya. Jadi tuh masih gelap banget ke sana guys. Dari pas pas pertigaan masjid itu untuk sampai ke Kali Ciliwung, Sungai Ciliwung itu berkisaran hampir 1 kilometer dah, dan itu tuh masih bener-bener pohon bambu, masih bener-bener hutan. Dan di situ masih ada monyet katanya, suara burung-burung segala macem dah, ya kan. Nah sampailah nih si Tori ini setelah dia lewatin batas kampung itu untuk masuk ke sungai itu. Awalnya tuh biasa, jadi kan gelap tuh ya, maksudnya masih siang, tapi karena ketutupan dedaunan pohon-pohon gitu, pohon bambu gitu kan, gelap dan dingin kan di situ kan, udaranya ya sejuk lah gitu. Nah pas sampai pertengahan jalan itu sebenarnya nggak terjadi apa-apa, kayak yang ya masih ada suara-suara lah, kayak suara apa sih namanya kalau binatang itu, tonggerek ya, tet yang kayak gitu, sama burung, sama kadang-kadang ada suara monyet juga gitu kan. Itu masih biasa, tapi dia kok sepanjang perjalanan kayak mulai ngerasa aneh gitu, dan tiba-tiba suara binatang, suara-suara kayak dalam hutan gitu tuh berhenti aja, kayak sunyi aja gitu, sep gitu kan. Nah si Tori udah mulai ragu nih, gitu kan, udah mulai celangak-celinguk nengok, dan dia pengen balik lagi, tapi dia putuskan karena udah separuh jalan, udah jalan aja dah gitu. Jalan sepanjang jalan itu sepi banget gitu, sampai di jembatan Pagersi Kali Ciliwung ini, dan teman-teman yang lain ngeliat kan, gini lah, sehat-sehat biasa lah. Akhirnya udah turun buruan gitu kan. Nah si Tori ini tuh pada dasarnya jago berenang. Ya dia jago berenang di kolam yang di dalam, di mana tuh dia jago berenang. Tapi si Tori ini orangnya nggak berani loncat dari tempat yang tinggi, dari jembatan itu dia nggak pernah berani. Dia selalu ya dari loncat itu dari yang deket-deket lah gitu kan. Singkat cerita kan udah berenang nih. Nah giliran si Tori lah, dia coba untuk loncat dari jembatan Pagersi itu, yang kira-kira tingginya itu 4-5 meter lah gitu ya. Jadi anak seusia itu untuk loncat sampai segitu ya udah lumayan lah ya, loncat dari Kali Ciliwung. Tapi ketika si Tori ini loncat, buar ya, dia ini nyelam, dan dia tuh kayak nggak bisa naik gitu loh. Dia nyelam ya kan, pas dia abis loncat itu dia nyebur gitu kan. Pas dia nyelam itu dia gerakin tangannya gitu, dia coba untuk berenang ke atas tuh nggak bisa. Malahan kakinya tuh kayak nyentuh pasir yang di dalam Kali Ciliwung itu ya, karena di situ lumayan dalam lah, lumayan 2 meter sampai 3 meter lah dalamnya itu di Kali Ciliwung itu ya, di Pagersi itu. Dan dia tuh kakinya terus masuk gitu guys, kayak nggak bisa keluar gitu. Dan anehnya ya, dia tuh gini, gimana sih namanya, itu kan lu pasti kelelep ya kan, pasti lu kan
napas lu habis, lu pasti kan ini ya, apa namanya, ke kekelebekan lah gitu ya kan. Tapi si Tori ini pada saat itu dia ngerasa kayak yang napas dalam air gitu, kayak yang nggak ngerasa apa-apa gitu, nggak kesesekan gimana gitu. Kakinya terus masuk ke dalam, padahal dia udah coba untuk loncat gitu, untuk berenang ke atas, tapi nggak bisa. Dan dia denger banget teman-teman itu pada manggilin nama dia, dia denger banget gitu. Terus dia akhirnya kan berdoa lah ya kan, dia mulai berpikir ini nggak beres, dan dia lumayan lama lah di situ, berapa menit lah gitu. Dan gak logis sebenarnya kalau anak segitu ke dalam itu pasti udah kelelep lah, udah paling nggak lu udah kemasukan air paru-paru lu gitu kan. Tapi si Tori tuh kayak napas, tapi kakinya makin masuk ke dalam pasir gitu ya. Dan dia nggak bisa bergerak. Dia denger suara tuh anak-anak manggilin dia. Akhirnya dia berdoa. Pas dia berdoa, itu lepas. Tahu nggak lu, kayak bola dimasukin ke air, kita tekan gitu kan, tiba-tiba kita lepas kan tuh kayak wuff gitu keluar gitu kan. Nah dia keluarnya kayak begitu dari sungai itu. Dan sontak tuh anak-anak teman-temannya yang ngeliat. Jadi teman-teman tuh langsung udahan yuk, pas gitu kan abis dia berenang dia udahan yuk. Tapi si Tori ini diem aja, dia nggak cerita apa-apa gitu, dia nggak cerita pengalamannya di dalam. Dan akhirnya tuh anak-anak tuh dari yang gimana sih, kalau anak-anak SD ngumpul rame-rame kan berisik banget ya. Dari yang berisik tuh dari awal, pokoknya hore-horean lah, berisik segala macam, itu tiba-tiba semuanya pada diem. Dan ada salah satu temennya, pas si Torinya ini udah jalan pulang ya, salah satu temannya namanya si Saipul apa Saupil nih ya kan, pokoknya si Ipul ya, inilah Saipul lah ya kan. Nah teman itu nanya sepanjang jalan pulang itu, katanya gini, lu tadi kok nyelam lama amat katanya gitu, lu nggak kehabisan napas katanya gitu kan. Nah itu si Torinya sih enggak, dia cuma diem aja. Sampai sekarang dia nggak pernah cerita itu karena dia waktu itu masih takut. Nah kayak gitu guys. Nah setelah si Tori ini nyampe tempat itu, mulailah dia cerita sama temennya, sama si Saipul tadi. Pas udah nyampe, istilahnya nyampe perkampungan lah ya gitu, mereka tuh udah maru lah, si Tori ini mulai cerita. Akhirnya si teman ini Saipul lah kan, si temannya ini ngomong dah tuh ya kan, gitulah, biasalah namanya ini pasti legenda sungai Ciliwung segala macam, ada buaya buntung, ada dulu di situ. Karena si Saipul ini kan emang orang situ kan ya, maksudnya orang yang paling dekat sama sungai Ciliwung itu ya, di kampungnya di situ. Dulu banyak yang hilang cerita lah gitu-gitu, mau udah cerita mitos-mitos diceritain semua lah gitulah. Nah gitu guys, singkat cerita, setelah kejadian itu si Tori itu bener-bener nggak mau main lagi. Dia udah nggak mau lagi main berenang kemana, dia udah kembali kayak ke jalannya lah yang benar gitu kan. Pas pulang sekolah ya pulang, nggak usah ikut nongkrong, nggak usah ikut ngebolang-bolang lagi. Dan itu sampai mereka tuh lulus dari SD, udah kayak gitu aja, dia nggak pernah ikut lagi main. Gimana guys? Oke nih, kita udah sampai kepada sesi teori ya guys ya. Menurut gue gini nih, dari beberapa sumber yang udah gue baca sih tentang seputar Sungai Ciliwung atau Kali Ciliwung, itu kan di sana kabarnya ada kerajaan buaya putih ya. Nah mungkin kayaknya gitu, kalau misalkan si Tori nggak selamat, siapa tahu gitu kan, who knows gitu, kayaknya dia bakal dibawa ke kerajaan kerajaan buaya putih itu deh guys. Secara dia cerita gini kan, dia tuh ketarik sampai ke pasir gitu, dia nggak bisa berenang ke atas, tapi anehnya dia tetap kayak orang bernapas gitu, nggak tenggelam, nggak kelelep gitu kan. Nah siapa tahu di bawah pasir itu ternyata ada pusat kerajaan buaya putih itu guys ya kan. Loh kenapa buaya putih harus culik dia atau gimana ya kan. Nah gue teringat nih kejadian beberapa kisah-kisah juga yang gue baca di Laut Pantai Selatan, di mana katanya tuh ada orang-orang yang hilang. Selama hilang mereka tuh merasa dibawa kepada suatu kerajaan Ratu Laut Selatan ya. Di sana tuh mereka ngerasanya kayak cuman berapa jam gitu, pas balik ternyata udah berapa bulan gitu kan. Nah mungkin kejadian yang sama bisa saja terjadi pada si Tori kalau dia nggak selamat gitu kan. Nah untuk apa sih sebenarnya, yang kita sama-sama perlu bertanya, untuk apa sih sebenarnya kerajaan-kerajaan jin itu nyulik orang atau gimana gitu kan. Nah
Gua pakai teori cocok logi kayaknya gini guys. Kita ini kan sekarang lagi musim corona, ya kan? Dimana bener-bener musim corona itu ngeganggu ekonomi dunia, ya kan? Khususnya di Indonesia deh, Asia dan Indonesia deh, ya kan? Dimana tuh dari tempat hiburan, wisata, semua itu kan bakal tutup dan akhirnya merugikan negara, ya kan? Nah, kemungkinan pada masa itu di sebelum corona muncul ke dunia nyata, mungkin corona udah menyebar di dunia alam gaib, guys. Ya kan? Siapa tahu pada saat itu industri wisata, ya kan? Di alam gaib itu sedang sepi-sepinya gitu karena sesama jin jarang yang keluar rumah, nggak ada lockdown, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Nah mungkin kerajaan jin buaya putih itu dia berpikir daripada nggak ada orang yang nggak ada jin yang datang, udah ada ajak orang aja gitu kan. Nah mungkin salah satu yang mau diajak itu adalah si Tori, guys. Ya nggak, gimana guys? Masuk akal nggak ide gua nih? Ya kan? Mungkin daripada nggak ada yang ini, nggak ada yang berkunjung ke wisata kerajaan buaya putih itu, si Tori ini diajak untuk menjadi duta. Aku jadi duta shampoo lain. Hah? Dan untuk menyebarkan keindahan-keindahan di alam jin sana gitu guys. Gimana menurut kalian guys? Nah, kalau memang ternyata ini benar, kayaknya boleh potensi dicoba juga nih untuk kalian semua nih untuk nyoba ke sana. Ada yang mau nyebur? Oke guys, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Terima kasih banyak. Kesempurnaan hanya milik Allah, ketidaksempurnaan hanya milik manusia, dan kata-kata ini milik Dorce Gamalama. Jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe-nya ya guys. Karena dengan Anda mengklik tombol subscribe dan like-nya, berarti Anda telah berpartisipasi untuk membuat channel ini semakin berkembang dan menyajikan pengalaman-pengalaman misteri kepada sesama. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.